Cina, antara kebodohan dan keserakahan. Cina, negeri yang dulu dikenal dengan kebijaksanaan para filsuf, kini berubah menjadi mesin rakus bernama investasi. Mereka datang bukan membawa perdamaian, tapi membawa kontrak utang, bunga tinggi, dan alat berat untuk mengeruk isi bumi negeri lain. Di atas kertas mereka menyebutnya kerjasama ekonomi. Tapi di lapangan, itu adalah bentuk penjajahan baru, kolonialisme modern yang tak lagi pakai senjata, melainkan angka dan tanda tangan pejabat yang haus proyek. Lihatlah Indonesia. Negeri kaya raya ini kini jadi pasar empuk. Sumber daya alam dijadikan jaminan, tambang dikeruk tanpa kendali. Bauksit, nikel, batu bara, dan air keruh jadi saksi bisu bahwa bumi Nusantara sedang dikerat sedikit demi sedikit, dikirim ke pabrik-pabrik di China yang terus menelan hasil bumi kita tanpa rasa kenyang. Dan puncak kebodohan itu bernama kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek yang digembar-gemborkan sebagai simbol kemajuan, ternyata justru menjadi beban rakyat. Dari biaya awal yang katanya 60 triliun, membengkak hingga lebih dari 100 triliun. Dana APBN akhirnya disuntikkan, padahal dulu pemerintah berjanji tak akan sepeser pun memakai uang rakyat. Kini, janji itu berubah jadi utang yang akan diwariskan pada generasi berikutnya. Kereta cepat yang katanya untuk rakyat, nyatanya hanya dinikmati segelintir orang. Tiketnya mahal, rutenya pendek, dan keuntungannya belum jelas. Tapi rakyat yang tak pernah naik pun harus ikut membayar melalui pajak dan subsidi terselubung. Inilah wajah nyata kerakusan dan kebodohan. Di senam pejabat berbangga dengan proyek Mercusuar, sementara rakyat menanggung utang yang tak pernah mereka minta. Cina bukan sekadar pintar berdagang. Ia ahli menjerat. Ia tahu bagaimana menanam cakar ekonomi lewat proyek infrastruktur. Ia tawarin pinjaman lunak di awal, lalu bunga tinggi di akhir. Ia kirim tenaga kerja sendiri, bawa material sendiri, dan tinggalkan tanah kita penuh lubang dan polusi. Dan kita tepuk tangan seolah dijadikan mitra. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita dijadikan pihak yang kalah tapi tersenyum, utang menumpuk, tambang habis, lingkungan rusak. Itu bukan kemajuan. Itu kehancuran yang dibungkus megah. Ketika bangsa ini kehilangan kedaulatan ekonominya, jangan lagi salahkan siapapun. Karena penjajahan kali ini tak datang lewat meriam, tapi lewat tumpukan utang dan pejabat yang tak punya nurani. Wahai bangsaku, sadarilah, bukan Cina yang salah sepenuhnya, tapi kita yang bodoh membiarkan kerakusan menguasai negeri ini. Kita menukar harga diri bangsa dengan proyek sementara, kita menjual masa depan anak cucu demi foto di peresmian. Dan saat tambang habis, tanah tandus, dan utang menjerat, barulah kita tahu bahwa yang kita sebut investasi ternyata adalah penjajahan modern dalam wujud uang dan beton. Suara langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon, bagikan jika kamu masih punya hati.